Shalom teman-teman Gerakan Pemuda GPIB. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap luar biasa dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah virtual Gerakan Pemuda GPIB Semupau Sumut Aceh. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mempersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars GP dengan sikap sempurna. Seindah siang disinari terang, begitulah Tuhan mengasihi kita. Seperti dalamnya laut dan luasnya angkasa, begitulah Tuhan mengasihi kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mungkin rindu untuk kembali beribadah bersama-sama di gereja. Namun, di tengah pandemi saat ini, kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung untuk beribadah, tetapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama secara online. Marilah kita bangkit berdiri, kita sambut ibadah ini dengan penuh sukacita sambil mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat-Mu. Untuk hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah walaupun lewat ibadah virtual ini Tuhan, kami tetap dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini syukur kami, ini anak-Mu. Amin. Rekan-rekan gerakan pemuda sekalian, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 4, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Saya akan membaca cetakan yang keluar, teman-teman sekalian membaca dari cetakan yang dalam. Mazmur 4, ayat pertama hingga ke-8. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebelum memasuki pemberitaan firman, marilah kita bersama-sama melayakan diri kita untuk dapat mendengar firman Tuhan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau dengarkan sabda Tuhan dalam rangkaian ibadah gerakan pemuda GPIB Semupe Sumut Aceh dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri dan membuka kitab kita dari Amos pasal 6 ayat 10 sampai 14. Amos pasal 6 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyinya. Dan jika pamannya membakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah,
Adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam. Sebab tidakkah patut menyebut-nyebut nama Tuhan? Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rongsokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Kermain bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dan mereka akan menindas kamu, dan dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Adik-adik pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu dan sering kali keluar ucapan dari kita, bagaimana kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada pujian yang sedang dinyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, kita memang harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang harus kita ingat, dalam hidup dan peribadahan kita, bukan semata-mata menyenangkan hati Tuhan, membuat hati kita bersuka cita, membuat ibadah yang begitu megah dan meriah saja. Tetapi hidup dan kehidupan kita masih hidup dalam kecongkakan, kesombongan seorang dengan yang lain. Ibadah yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, apalagi kalau kita lihat mulai dari Amos pasal 6 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14, dikatakan kepada umat yang hidup dalam kesejahteraan, yang hidup dalam pemakmuran, yang hidup penuh dengan sukacita. Bahkan umat yang beribadah dengan mewah meriah. Bahkan karena kesombongannya, mereka membuat ibadah yang luar biasa. Dianggap dengan ibadah yang meriah, memberikan sukacita, menyenangkan hati Tuhan. Ternyata tidak. Bahkan Tuhan bersumpah dalam ayat yang ke-8. Untuk tetap membunuh, tetap menghukum umat Allah. Yang tidak setia, tidak taat, yang sombong angkuh. Hanya ingin kemakmuran, kesejahteraan, tapi menindas rakyatnya. Menindas orang-orang miskin. Bahkan ayat 9, Tuhan akan memusnahkan. Dan bacaan Alkitab kita pada saat ini dikatakan, Tuhan memakai bangsa lain, bangsa Asyur, untuk menindas umat, untuk membinasakan umat yang sombong, angkuh. Hanya hidup dalam kemewahan, hanya hidup dalam kemegahan dalam proses peribadahan. Tapi kesombongan, tetapi penindasan terus mereka lakukan. Dan kalau kita lihat secara teliti, maka kita akan melihat kenyataan bagaimana
Tuhan itu benar-benar marah, kecewa kepada umat dalam hidup dan kehidupan mereka. Sehingga kemakmuran mereka, ibadah mereka semu di hadapan Tuhan. Walaupun kelihatan meriah, megah, dan mewah. Rekan-rekan yang terkasih pemuda GPIB Semut Aceh, ingat, menyenangkan hati Tuhan itu harus dan bagus, tapi bukan dengan kesemuan. Jangan kira ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan ibadah yang megah, ibadah yang mewah, itu sudah sungguh menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Kalau kita hidup dalam kesombongan, menindas satu dengan yang lainnya, Tuhan tidak berkenan dalam ibadah yang seperti itu. Bagaimana dengan pemuda-pemuda yang ada di GPIB Mupal Semut Aceh? Saya bersyukur kalau masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, pemuda-pemuda kreatif semua. Ya, pemuda-pemuda menjadi tim untuk pembuatan live streaming di YouTube atau di Facebook. Bagus. Tapi apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, kalau hanya ingin berlomba-lomba, merasa bahwa kami lebih baik, gereja kami lebih baik, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kalau ada pemuda, kalau ada gereja yang berkata, gereja ini sudah buat live streaming, gereja ini sudah buat video YouTube, kita tidak boleh kalah, kita harus buat juga. Kalau motivasi seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Saudara buat live streaming, tidak ada gunanya. Saudara buat YouTube, tidak ada gunanya. Karena yang Tuhan inginkan, bagaimana ketika dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, banyak orang yang perlu disentuh oleh firman, banyak orang yang perlu dijamah oleh ibadah-ibadah, perlu dikuatkan dalam pergumulan yang berat ini. Dan saat ini sarananya adalah lewat ibadah virtual, ibadah online, lewat Facebook live streaming di grup ini, atau lewat YouTube. Tapi bukan untuk berlomba-lomba siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik. Bukan. Kalau seperti itu dilakukan, salah sama sekali. Saudara-saudara, rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan. Mari, dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, kita pemuda-pemuda yang ada, diberikan kesempatan untuk melayani dari gereja-gereja yang berbeda dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya. Kita berikan layanan terbaik untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu sama lainnya. Karena di antara saudara pasti ada yang di PHK, pasti ada yang dirumahkan. Teman-teman, rekan-rekan kita ini harus kita kuatkan, harus kita topang pergumulan yang dialami dan hadapi dalam doa, dalam ibadah bersama. Apalagi pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini kapan berakhirnya kita tidak tahu. Kita harus siap dengan tatanan hidup baru. Kita harus siap dengan kondisi ini. Ya, kondisi melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan menjaga kesehatan, memakai masker. Saya kagum dengan beberapa pandangan dan anjuran dari teman-teman muslim saya lihat. Kita harus sudah siap dengan kondisi tatanan baru ini. Kita harus bekerja, melaksanakan dan membiasakan diri dengan kondisi COVID-19. Presiden Jokowi berkata, kita harus bersahabat dengan COVID-19. Tentunya saat kita pagi-pagi berdoa dulu sebelum bekerja,
Mohon penyertaan Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas. Memakai masker, ya, dan kemudian membawa air panas selalu untuk kita minum. Begitu mulai pekerjaan dengan sanitizer, rajin mencuci tangan, banyak berdoa. Kita sudah harus membiasakan dengan kondisi hidup yang baru dalam tatanan yang baru. Karena COVID-19 belum ada obatnya. Tapi apakah kemudian kita hanya di rumah saja? Tidak. Bulan Juni sudah mulai akan dilonggarkan. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Dan untuk itu, pemuda harus saling bersharing, harus saling menopang, harus saling menguatkan satu sama lainnya. Tapi bukan berlomba siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik. Bukan. Dan harus terus beribadah memuliakan nama Tuhan. Agar pergumulan yang kita hadapi dan alami, kita bisa kuat menghadapinya. Mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dan hal yang ketiga, mari kita terus layani pekerjaan Tuhan. Mari kita terus menyenangkan hati Tuhan. Tapi satu hal, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa memuliakan nama Tuhan, kita harus saling rendah hati, seorang dengan yang lainnya. Jangan seperti umat Allah dalam masa Nabi Amos, menyombongkan diri yang hebat dan yang kaya, tapi penindasan tetap berlaku. Tuhan ingin kita memuliakan nama Tuhan, kita ingin Tuhan dimuliakan, disenangkan, tapi kuncinya satu, belajar rendah hati, seorang dengan yang lainnya, dan saling menopanglah. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Amin. Begitu luar biasa firman Tuhan hari ini, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 164 ayat 1 dan 2, Terpujilah Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dalam
nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami, masih melindungi keluarga kami, masih melindungi teman-teman kami Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan pekerjaan, kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari di kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga teman-teman kami. Berkatilah kami semua Tuhan, kesehatan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami juga Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau menguatkan kami dalam segala aspek kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia yang saat ini yang sedang terjadi Tuhan. Dunia mengalami pandemik global COVID-19. Banyak orang-orang yang terkena dampaknya, bahkan banyak juga orang yang harus pergi meninggalkan kami karena virus ini. Tuhan, kami berdoa agar pandemik ini segera berakhir, virus ini segera dihilangkan, dan kami bisa menjalani kehidupan kami seperti biasanya. Kami percaya mukjizat Tuhan akan terjadi dalam dunia ini. Kami percaya dunia akan segera pulih kembali. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemik global ini. Kami berdoa agar presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh gubernur, hingga jabatan paling kecil Tuhan, kepala-kepala desa, untuk membuat kebijakan yang selayaknya dilakukan dalam masa pandemik ini. Berkati juga perekonomian negara kami, agar perekonomian negara kami ini bisa kembali normal, bisa kembali pulih seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk warga-warga yang sudah terkena oleh COVID-19 ini, warga-warga yang sudah positif, yang masih suspek, PDP, OPD, apapun itu Tuhan, kami berdoa agar semua orang dapat dilindungi. Kami berdoa agar seluruh warga dunia yang saat ini masih bisa menjalani kehidupannya, itu tetap Engkau sehatkan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, melanjutkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat para dokter, perawat yang saat ini merawat orang-orang yang sudah positif COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka imun tubuh, agar mereka tetap mau merawat kami yang sudah positif COVID-19. Jangan biarkan mereka untuk menyerah Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk berhenti dalam merawat kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan dampak sosial yang saat ini terjadi. Ya Tuhan, banyak dari antara kami pemuda-Mu yang mungkin dirumahkan dari pekerjaannya, ataupun kami juga harus berhenti dari pekerjaan kami. Tuhan berkati agar setelah dari pandemi ini kami dapat pekerjaan kami kembali, Tuhan bantu perekonomian kami kembali Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu yang dalam saat ini masih harus memberikan dukungan moral bagi jemaat-jemaatnya. Ya Bapa, berkati tugas gereja saat ini, agar jemaat-Mu tidak dalam kelemahan iman Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dalam doa Bapa kami. Kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan yang terkasih, kita patut bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik. Ingatlah nas Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa agar persembahan yang kami berikan ini menjadi pengharapan dan bisa membantu gereja-gereja kami dalam masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, di 14 Jemaat GPB Sumupal Sumut Aceh, dari firman Tuhan tadi kita diingatkan ya bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Tapi bukan menyombongkan diri, merasa lebih hebat satu dengan yang lainnya. Yang Tuhan inginkan kita rendah hati dan terus memuliakan nama Tuhan dan menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam satu
Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus, persuan Roh Kudus, memberkati menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom.